Pesan saya bahwa masa depan itu ada di generasi kalian. Bagaimana meraih itu? Yang pertama adalah belajar, belajar, dan belajar. Ya, beliau menunjukkan bahwa pemimpin harus Beliau menanamkan nilai kedisiplinan, masyarakat dan kontribusi positif bagi bangsa negara Indonesia. Apaan sih kok kayak bingung gitu? Enggak, ini gue lagi korel tentang Pak Krisna Deva Krisna. Aduh, siapa sih ini? Lo tau nggak beliau ini siapa? Soalnya kan gue lagi nyari tokoh inspiratif yang bertugas gue. Terus Pak Deva ini tuh sering banget lewat FYP gue. Jadi gue penasaran deh, siapa sih beliau ini? Jadi yang benar itu namanya Pak Krisna Deva Priya Pratama. Beliau ini merupakan seorang profesional senior di bidang industri dan energi yang disebut sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia. Yang dimana beliau ini mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun pengalaman sebagai pemimpin dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sumpah, keren banget sih, fix bakal gue jadiin tokoh inspiratif. Tapi ngomong-ngomong, lo tahu itu semua dari mana deh? Jadi kemarin tuh gue dan teman-teman berkesempatan untuk ketemu langsung dengan beliau dan kita juga melakukan wawancara dengan dia. Oh gitu, terus kira-kira beliau ini ada korelasinya nggak sih sama jurusan sains informasi? Cara background beliau kan di bidang industri sama energi. Jelas ada dong, beliau ini kan berprofesi sebagai komisaris independen, yang dimana komisaris independen ini berkaitan erat dengan informasi dan pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan. Dimana hal ini tuh sangat relevan dengan jurusan kita, yaitu sains informasi. Oh gitu, nah terus kan kita juga ada belajar MKWK, kita belajar pendidikan bela negara sama kewarganegaraan. Kira-kira beliau itu ada korelasinya nggak sih sama dua mata kuliah itu? Jelas ada dong, kan selain yang tadi aku sebutin sebelumnya, beliau ini sangat menekankan nilai-nilai pendidikan, nilai moral, nilai kepemimpinan, dan nilai tanggung jawab. Di mana 4 hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita dan dunia kerja. Jadi 4 hal itu sangat berkaitan erat dengan mata kuliah kita, yaitu kewarganegaraan dan pendidikan bela negara. Pokoknya beliau ini paket lengkap deh. Oh gitu ya. Oh. Ya, lu gak nyimak kan apa yang gue jelasin? Emang gue jelasin apa coba? Itu kan Pak Deva, siapa sih? Tuh kan gak nyimak ya, gak nyimak kan? Nah guys, kalian masih lihat, masih bingung, gak nyimak, bahkan masih abu-abu tentang Pak Krisna. Atau kalian masih penasaran juga tentang Pak Krisna? Mulai dari backgroundnya, Perjalanan beliau, hingga kontribusi beliau untuk negara kita. nah daripada makin penasaran, Yuk tonton video wawancara kita! Nama saya Krisna Deva. Saya lahir di kota Jogja. Saya menghabiskan masa SD, SMP, SMA saya di kota Jogja. Lalu saya hijrah ke Jakarta dan saya bekerja di Jakarta. Saat ini saya adalah komisaris independen di PT Pupuk Indonesia Holding Company. SD, SMP, SMA saya di Jogja, kemudian saya keluar dari Jogja, saya melanjutkan pendidikan saya. Komisaris independen di PT Pupuk Indonesia Persero sejak tahun 2025. Komisaris independen adalah komisaris yang ditunjuk tidak mewakili pemerintah, tetapi dia independen. Semua komisaris adalah mewakili kepentingan pemegang saham. Proses profesional saya, jadi saya habiskan waktu mungkin lebih dari 30 tahun. Saya punya pengalaman di industri, baik itu di industri oil and gas, minyak, dan di industri kimia, khususnya bahan peledak. Saya pernah menjadi direktur di PT Kaltim Nitrat Indonesia. Di samping itu saya juga menjadi direktur di PT Armindo Group, perusahaan yang bergerak di bidang energi.
dan saya juga bekerja di PT Global Aero, sebuah perusahaan pengamanan. Di balik sebuah posisi kepemimpinan, seringkali terdapat keputusan-keputusan besar yang gak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi berdampak juga secara pribadi bagi pemimpinnya sendiri, Pak. Nah, dalam pengalaman Bapak memimpin perusahaan, apakah pernah ada momen di mana terasa sangat sulit bagi Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Nah, bagaimana sih proses Bapak mempertimbangkan keputusan tersebut hingga akhirnya Bapak berani mengambil langkah tersebut sampai benar-benar fix itu keputusan terbaik yang Bapak ambil? Setiap keputusan besar, bukan hanya keputusan besar, setiap keputusan itu pasti berdampak untuk kita. Itu sudah pasti, kan gitu ya. Kamu memutuskan belajar di Jakarta, padahal kamu orang dari Semarang misalnya. Berdampak atau tidak? Pasti berdampak, ya kan? Saya harus jadi cari kos, saya harus bisa masak, macam-macam itu dampak kan gitu ya. Apapun keputusannya. Saya memilih jurusan, pasti berdampak dong, ya kan? Udah saya pilih, ternyata pilihannya karena teman saya. Nah, di tengah jalan putuslah saya. Nah, itu keputusannya juga berdampak dong. Nah, setiap keputusan di perusahaan, setiap keputusan manusia itu pasti berdampak kepada diri kita. Lalu kita harus punya koridor, ya kan? Setiap keputusan, satu, saya tidak bertentangan dengan moral, saya kan gitu. Dua, tidak bertentangan dengan hukum. Kalau di perusahaan harus comply dengan aturan perusahaan. Nah, selama ini dijalankan menjadi ringan. Berat seperti apapun, tapi menjadi ringan. Tetapi tetap berat, kan gitu. Tapi menjadi ringan. Karena tadi ada hal-hal pendukung kita yang sudah kita yakini bahwa itu menjadi acuan untuk memutuskan. Dalam sebuah perusahaan, salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pengambilan keputusan itu kan adalah komunikasi ya Pak. Nah, tapi kenyataannya di lapangan itu masih terdapat bawahan yang masih takut untuk menyampaikan kondisinya karena khawatir bertentangan dengan harapan pemimpin kan Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak membangun komunikasi atau bahasa sekarangnya itu bonding ya Pak yang baik dengan tim agar nilai-nilai seperti kedisiplinan, profesionalisme itu bisa tersampaikan tanpa kesannya kayak kaku gitu Pak? Semua manusia butuh berkomunikasi atau tidak? Butuh, ya kan? Anda sedang sholat itu berkomunikasi kan sama Tuhan, kan gitu. Gampangnya yang Maha Pencipta aja bisa diajak komunikasi kok. Ya kan? Masa manusia nggak bisa? Nah, oke. Bisa disebut komunikasi, bisa disebut dialog itu kalau dua arah. Itu. Kalau sendirian namanya monolog. Ya kan? Kalau kita tidak membuka ruang dialog, bagaimana kita tahu isi kepala anak buah kita? Nah, anak buah kita juga harus di-encourage. Kamu ngomong nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Gratis kok, kan gitu ya. Harus ditekankan terus-menerus untuk mereka bicara. Anak-anak sekarang saya rasa udah bagus lah. Salah satu memutus rantai kemiskinan itu dengan cara apa? Pendidikan. Saya selalu bilang, kalau kalian kuliah, kan sudah banyak biaya yang dikeluarkan dari orang tua, ya seriuslah. Orang pintar itu membohongi orang bodoh. Kan gitu ya. Kita jangan bodoh. Bangsa yang pintar menjajah bangsa yang bodoh. Kalau kamu well educated, kamu terdidik dengan baik, maka kamu tidak akan pernah melanggar aturan. Kita ini harus tunduk dan taat pada hukum, tidak melanggar hukum, bergerak sesuai dengan nilai-nilai moral. Ya syukur-syukur lebih bertuhan kan gitu ya, itu bagus gitu. Nah, dasarnya apa? Pendidikan ini. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Krisna, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan pengelolaan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sebagai komisaris independen PT Pupuk Indonesia, beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memverifikasi informasi, berpikir secara kritis, serta mempertimbangkan pengalaman, nilai moral, dan dampak sosial sebelum mengambil keputusan. Menurut beliau, teknologi dan informasi di era digital memang sangat membantu mempercepat pekerjaan.
Namun, harus tetap diimbangi dengan kemampuan berpikir, pengalaman, fondasi, pendidikan yang kuat agar keputusan yang diambil tidak bersifat gegabah maupun menyesatkan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, profesionalisme, nilai kemanusiaan, serta pendidikan sebagai dasar yang membentuk karakter pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab.